Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhayati dengan NIM 11920100071 dari MPI kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen saluran penanganan masalah siswa. Nah, di setiap sekolah pasti mempunyai siswa yang bermasalah, mulai dari siswa yang melanggar peraturan kategori ringan hingga yang berat. Lalu, upaya apa yang tepat untuk mengatasi siswa-siswa tersebut? Apakah langsung disanksi sesuai peraturan yang berlaku? Ataukah berdiskusi dulu dengan muridnya sebab musabab dia melakukan pelanggaran tersebut? Nah, di sini guru BK harus mampu melakukan penanganan yang tepat untuk siswa yang bermasalah. Ada dua pendekatan untuk menangani permasalahan siswa tersebut. Yang pertama yaitu ada pendekatan disiplin dan yang kedua ada pendekatan bimbingan konseling. Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan atau tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, sekolah bukanlah lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. Di sini saya mempunyai contoh, misalnya bila ada siswa yang selalu terlambat datang ke sekolah, diharuskan untuk membaca istighosah di samping gerbang sekolah hingga jam pelajaran kedua berakhir. Contoh lainnya yaitu bila ada siswa yang merokok di sekolah. Mereka diharuskan untuk menulis surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wali murid serta kepala sekolah agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Yang kedua yaitu ada pendekatan bimbingan konseling. Nah, berbeda dengan pendekatan disiplin yang memberikan sanksi untuk menghasilkan efek jera, penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan serta pendekatan dengan menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada. Penanganan siswa bermasalah ini melalui bimbingan dan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara guru BK dan siswa yang bermasalah. Sehingga selangkah demi selangkah, siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Saya mempunyai contoh, misalnya, di sebuah sekolah ada seorang siswa yang membawa sebungkus ganja dalam tasnya, dan saat pemeriksaan rutin di sekolah, sementara peraturan sekolah dengan jelas melarang membawa barang-barang yang terlarang. Jika hanya mengandalkan pendekatan disiplin, mungkin tindakan yang akan diambil oleh sekolah adalah memanggil orang tua atau wali siswa yang bersangkutan, dan ujung-ujungnya siswa akan dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, jika tanpa intervensi bimbingan dan konseling, maka sangat mungkin siswa yang bersangkutan akan meninggalkan sekolah dengan dihinggapi masalah-masalah baru yang justru dapat semakin memperparah keadaan. Tetapi, dengan intervensi bimbingan dan konseling, diharapkan siswa yang bersangkutan bisa tumbuh perasaan dan pemikiran positif atas masalah yang menimpa dirinya. Nah, untuk saat ini, meski saat ini paradigma pelayanan bimbingan dan konseling lebih mengedepankan pelayanan yang bersifat pencegahan dan penanganan, pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa bermasalah masih tetap menjadi perhatian. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak semua masalah siswa harus ditangani oleh guru BK atau konselor. Dalam hal ini, Sofyan S. Willis 2004
mengemukakan tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya. Yang pertama ada masalah kasus ringan seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi, bertengkar, minuman keras, mencuri, dan lain-lain. Nah, kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, konselor atau guru pembimbing, dan mengadakan kunjungan rumah. Yang kedua ada masalah kasus sedang, seperti gangguan emosional, dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar, mencuri kelas sedang, melakukan gangguan sosial dan asusila. Nah, kasus sedang ini dibimbing oleh guru BK atau konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau ahli profesional, polisi, guru, dan sebagainya, dan dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang ketiga ada masalah kasus berat seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol, narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau api. Kasus berat dilakukan referral kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus. Dengan melihat penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan bimbingan dan konseling tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru BK atau konselor di sekolah, tetapi dapat pula melibatkan berbagai pihak lain untuk bersama-sama membantu siswa agar memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.